Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di mata kuliah Passion Safety, di mana topik kita pada kesempatan kali ini yaitu belajar tentang infeksi nosokomial. Pengertiannya ya, infeksi nosokomial ini disebut juga HAI, Hospital Acquired Infection. Menurut WHO, adalah adanya infeksi yang tampak pada pasien ketika berada di dalam rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, di mana infeksi tersebut tidak tampak pada saat pasien diterima di rumah sakit. Infeksi yang didapat seseorang penderita yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Itu yang namanya infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial merupakan masalah perawatan kesehatan yang penting di seluruh dunia. Terjadinya infeksi ini menimbulkan beberapa masalah, yaitu peningkatan angka kesakitan, bahkan sampai kematian, penambahan hari perawatan. Ya tentu kalau nambah hari perawatan akan meningkatkan biaya perawatan. Kemudian ketidakpuasan dari pasien ya, baik dari pasien maupun dari keluarganya. Infeksi nosokomial meningkatkan morbiditas, mortalitas, dan biaya perawatan, serta memperpanjang hari rawat, menghambat penyembuhan, dan menambah masalah kesehatan. Untuk tempatnya, tempat utama infeksi nosokomial bisa dari luka operasi, luka traumatik, traktus respiratorius, dan uranarius, ya, jadi bagian pernafasan, bagian saluran perkemihan, ya, kemudian aliran darah. Infeksi nosokomial dapat bersifat eksogen maupun endogen, baik itu dari dalam maupun dari luar. Organisme eksogen adalah satu jenis organisme yang berada di luar klien, misalnya infeksi pasca operasi. Kalau yang endogen adalah bagian dari flora normal atau organisme virulen yang dapat menyebabkan infeksi. Misalnya organisme endogen, klien yang memakai beberapa antibiotik dalam lingkungan rumah sakit ini bisa terkena infeksi C. difficile sebagai akibatnya. C. difficile itu merupakan jenis bakteri ya, bakteri penyebab diare. Sebenarnya karena mengkonsumsi antibiotik, tapi mengkonsumsinya di dalam lingkungan rumah sakit. Kemudian penularannya, mikroorganisme ditransmisikan di rumah sakit oleh beberapa cara, dan beberapa mikroorganisme mungkin ditransmisikan oleh lebih dari satu cara. Cara penularan infeksi nosokomial bisa berupa dengan cara ya cross infection, infeksi silang, yaitu disebabkan oleh kuman yang didapat dari orang atau penderita lain di rumah sakit secara langsung. Infeksi sendiri atau self-infection, yaitu disebabkan oleh kuman dari penderita itu sendiri yang berpindah tempat dari satu tempat ke jaringan yang lain. Kemudian infeksi lingkungan atau environment infection, yaitu disebabkan oleh kuman yang berasal dari benda atau bahan yang berada di lingkungan rumah sakit. Penularan secara kontak, penularan ini dapat terjadi secara kontak langsung, tidak langsung maupun droplet. Kontak langsung terjadi apabila sumber infeksi berhubungan langsung dengan penjamu, misalnya person to person. Pada penularan infeksi virus hepatitis A bisa melalui fekal oral. Kemudian penularan melalui common vehicle. Penularan ini melalui benda mati yang telah terkontaminasi oleh kuman dan dapat menyebabkan penyakit pada lebih dari satu penjamu, misalnya darah atau produk darah, cairan intravena, obat-obatan, dan lain sebagainya. Melalui udara dan inhalasi, ya, terjadi apabila mikroorganisme mempunyai ukuran yang sangat kecil sehingga bisa mengenai penjamu dalam jarak kecil, ya, sehingga
bisa mengenai penjamu dalam jarak yang kecil maupun yang cukup jauh, biasanya melalui saluran pernafasan. Kemudian bisa juga penularan melalui vektor. Penularan dapat terjadi secara eksternal maupun internal. Secara eksternal apabila hanya terjadi pemindahan secara mekanis dari mikroorganisme yang menempel pada tubuh vektor. Misalnya saja Shigella dan Salmonella ya, yang dia penularannya vektornya yaitu lalat. Penyebabnya yang pertama ada agen infeksi. Meskipun virus, jamur, dan parasit dikenal sebagai sumber infeksi nosokomial, tetapi agen bakteri tetap dikenal sebagai penyebab yang paling umum dalam menyebabkan infeksi nosokomial. Jadi ini beberapa nama-nama bakteri ya, penyebab infeksi nosokomial dan juga tempat infeksinya. Selanjutnya ada reservoir dan source. Reservoir tempat di mana mikroba tetap hidup dan berkembang biak. Berupa makhluk hidup atau manusia atau hewan, bisa juga benda mati. Source tempat dari mana mikroba yang infeksi menular ke host melalui kontak langsung atau tidak langsung. Kemudian portal of exit. Melalui satu atau beberapa tempat, misalnya bisa saluran cerna, nafas, dan urogenital. Kalau transmission, penularan, perpindahan mikroba dari source ke host melalui kontak ya, udara dan lain-lain di rumah sakit. Misalnya saja dari petugas rumah sakitnya, dari barang-barang seperti spray, ya, sapu tangan, gorden misalnya. Dari pengunjung, dari air, makanan, udara, pembedahan, flora normal pasif, maupun dari medikasi, baik itu suntikan, infus, dan juga kateter. Pengetahuan tentang cara penularan penting karena dapat diketahui sumbernya dan cara mengatasinya. Kemudian portal of entry. Itu tempat masuk kuman melalui kulit, dinding mukosa, saluran nafas, cerna, dan juga urogenital bisa. Hostnya, masuknya kuman ke host tidak selalu menyebabkan infeksi. Yang memegang peranan penting yaitu mekanisme pertahanan tubuh hostnya, baik itu spesifik maupun non-spesifik. Kalau non-spesifik, misalnya kulit, ya, dinding mukosa, sekresi kelenjar, baik itu kelenjar air mata, asam lambung, cairan mukosa, enzim-enzim, termasuk cairan nutrisi, ya, genetik, hormonal, ya, misalnya diabetes mellitus, usia, dan juga penyakit kronis. Spesifik yaitu timbul secara buatan maupun alamiah. Kemudian lingkungan tentu lingkungan yang sehat dan juga terpelihara ini tentu akan mencegah penyebaran dari infeksi nosokomial. Nah, kemudian pencegahan dan pengendaliannya, komponen utama standar pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial ya pasti dalam tindakan operasional. Yang pertama ada cuci tangan. Ya, tentu sesuai standarnya ya digosokkan antara tangan kanan dan kiri selama 15-20 detik menggunakan sabun ya, dan tentu juga air bersih. Ini sama efektifnya dengan mencuci tangan menggunakan sabun antimikroba. Nah, kemudian ini ada 6 langkah mencuci tangan ya, yang direkomendasikan WHO. Bagaimana kalau tidak sampai 6 langkah gitu ya, hanya 3 langkah saja gitu. Ya, tentu tidak efektif dalam membunuh bakteri maupun kuman ya. Jadi memang harus melalui 6 langkah. Dan mulai dari menggunakan sabun ya, dari telapak tangannya, gosok punggung, jari-jari, kemudian sela-sela jari ya, kemudian ibu jari, buku-buku jari, kemudian ujung jari. Jadi semuanya itu harus dibersihkan kalau sesuai dengan standar WHO. Selanjutnya ada APD, alat pelindung diri.
Ya, terbuat dari bahan sintetik yang tidak tembus oleh cairan. Kalau urutannya yang pertama itu pakai gaun, kemudian masker, kemudian kacamata, kemudian sarung tangan. Nah, kita telah satu-satu ya. Gaun, jubah, atau gaun pelindung. Pemakaian gaun pelindung bertujuan untuk melindungi baju dan kulit petugas kesehatan dari sekresi respirasi. Kemudian apron. Ya, ada juga yang menggunakan apron biasanya di eh, ruangan-ruangan yang itu berhubungan dengan cairan dan darah. Terbuat dari karet atau plastik, apron merupakan penghalang tahan air yang melindungi bagian depan tubuh petugas kesehatan. Apron harus digunakan di bawah gaun, ya, jadi gaun dulu baru apron, saat melakukan perawatan langsung pada pasien, membersihkan pasien, atau menjalankan prosedur dengan resiko terkena tumpahan darah dan cairan. Kemudian masker digunakan untuk mencegah percikan darah atau cairan tubuh memasuki hidung atau mulut petugas kesehatan, menahan cipratan yang keluar saat petugas berbicara, bersin, maupun batuk, serta mencegah penyebaran partikel melalui udara atau droplet dari penderita penyakit menular, misalnya tuberkulosis. Ya, ini wajib menggunakan masker baik itu pada pasien dan juga pada perawat dokter yang menanganinya. Dan ini ada jenis-jenis masker ya. Ada masker N95, masker bedah, berkatup, kain 3 lapis, masker scuba, ya buff. Tapi kalau di rumah sakit ya pakainya adalah masker medis, masker N9, N95, masker bedah, dan juga masker berkatup. Ya. Kemudian face shield adalah salah satu APD medis yang berfungsi untuk melindungi wajah, mata, hidung, mulut dari percikan cairan, droplet, atau partikel berbahaya. Face shield biasa digunakan bersama dengan masker untuk memberikan perlindungan tambahan, ya, karena berinteraksi langsung dengan pasien. Kemudian ada namanya kacamata Google. Mohon maaf ya, ini harusnya O-nya hanya satu. Google adalah kacamata pelindung yang dirancang untuk melindungi mata petugas kesehatan dari percikan cairan, droplet, ya, partikel berbahaya lain. Kan desainnya tertutup semua sisi ya, tidak hanya bagian depan, tapi atas, bawah, samping ini juga tertutup. Ya. Kalau sarung tangan ini juga banyak macamnya, ya. Fungsinya sebagai penghalang antara kulit, cairan tubuh, darah, maupun mikroorganisme yang berbahaya. Jenisnya ada sarung tangan steril, digunakan prosedur bedah atau tindakan medis yang memerlukan kondisi steril. Kemudian non-steril digunakan untuk pemeriksaan pasien atau prosedur medis yang tidak memerlukan sterilitas tinggi. Kemudian latex, nitril, atau vinil ini dibeli berdasarkan kebutuhan. Misalnya saja petugas kesehatannya ada kemungkinan alergi, ya, penggunaan terhadap bahan tertentu, bisa menggunakan alternatif bahan yang lain. Nah, kemudian ini adalah tingkat penggunaan APD. Kalau ini level 1, ada masker bedah 3 PLY, kemudian baju kerja, sarung tangan, karet sekali pakai. Ya, kemudian menggunakan sepatu. Kalau tingkat 2 itu mulai dari pelindung mata, penutup kepala, ya, masker bedah, sarung tangan, dan juga gaun. Sepatu, ya. Nah, kalau sudah level 3 ada pelindung mata dan face shield, penutup kepala, gaun all cover, ya, jadi seluruh tubuh, kemudian pakai apron, masker N95 atau ekivalen, sarung tangan bedah karet steril sekali pakai, dan juga sepatunya bukan sepatu yang kecil lagi atau pendek, tapi sepatu boots, jadi melindungi sampai atas. Gitu.
Nah, begitu teman-teman semua, selamat belajar. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.